Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Den Bagus TV, kali ini kita akan mengulas kisah pemuda soleh yang miskin, namun gara-gara terong, akhirnya menjadikan dirinya orang soleh yang kaya. Di Damaskus, pemuda yang bernama Sulaim ini seringkali melewati hari-harinya tanpa ada makanan sedikit pun, ataupun sekeping uang untuk membeli makanan. Dalam kelaparan, seringkali ia merasa kematiannya sudah dekat, tetapi ia menganggapnya sebagai ujian. Suatu ketika, ia menemui keadaan yang sedemikian gawat karena sudah berhari-hari ia tidak makan. Demi mempertahankan hidup, ia harus makan apa saja. Saat itu, Sulaim memilih mencuri segenggam makanan. Menjelang waktu asar, ia pun keluar masjid. Jika di luar masjid ada yang memberinya makanan, alhamdulillah. Dalam hatinya, ia pun berkata, jika tidak, ia terpaksa harus mencuri. Masjid At-Taubah berada di sekitar perkampungan yang rumahnya saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Terpikir oleh Sulaim untuk melintas di atas rumah-rumah penduduk itu kalau ada makanan yang dijemur di atas rumah. Ia melihat sebuah rumah yang sedang kosong dan segera melangkah ke atap rumah itu. Ia mencium bau masakan yang membuat air liurnya keluar. Dengan 2 kali lompatan, ia sudah berada di atap rumah tersebut. Dengan segera, ia pun menuju dapur. Kemudian Sulaim melihat beberapa terong yang baru saja direbus. Karena rasa lapar yang tidak tertahankan lagi, ia langsung memakan terong itu tanpa peduli lagi panasnya makanan tadi. Namun, ketika hendak menelannya, nuraninya pun mengusiknya. Ia berkata, Astagfirullahalazim, Astagfirullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mencuri. Mana imanku? Aku berlindung kepada Allah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku seorang muazin di masjid, seorang penuntut ilmu, murid seorang ulama besar, tetapi berani masuk ke rumah orang lain dan mencuri. Astagfirullah, ini tidak boleh terjadi. Akhirnya Sulaim pun langsung mengeluarkan semua terong yang sudah ia mamah di mulutnya, mengembalikan terong yang telah ia gigit. Air matanya terbit, menyesali perbuatannya dan merasa telah melakukan dosa besar. Ia kembali ke masjid dan sepanjang jalan terus beristighfar. Usai sholat asar, ia duduk mengikuti dan mendengarkan pengajian sang guru di masjid sambil terus memikirkan perbuatannya siang tadi, yaitu mencuri terong. Usai pengajian dan semua orang telah pergi, tiba-tiba datang seorang wanita dengan memakai cadar muka, menghampiri gurunya dan berkata kepada gurunya dengan ucapan yang sama sekali tidak dapat Sulaim dengar. Setelah itu, gurunya Sulaim memanggilnya karena tidak ada orang lain lagi di sekelilingnya dan bertanya kepada Sulaim, "Hai Sulaim, apa kamu telah menikah?" "Belum," jawab Sulaim. Gurunya pun bertanya lagi, "Apa kamu ingin menikah?" Sulaim pun terdiam, perutnya semakin melilit. Ia tidak memikirkan menikah, tetapi memikirkan nasi perutnya yang sudah sekian hari tidak kemasukan makanan. Kemudian gurunya pun mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Kemudian Sulaim pun menjawab, "Guru, demi Allah, untuk membeli sekerat roti pun saya tidak mampu. Bagaimana mungkin saya menikah?" Gurunya itu pun tersenyum lalu berkata, "Sulaim, wanita itu bercerita bahwa suaminya baru aja meninggal. Masa iddahnya telah habis. Ia ingin mendapatkan suami lagi yang menikahinya sesuai sunnah Rasulullah SAW agar ia tidak sendirian lagi, sehingga menutupi kesempatan mereka yang ingin berbuat jahat. Apa kamu mau menikahinya?" Sulaim pun menjawab, "Insya Allah saya mau, guru." Dan si wanita tadi pun menerima Sulaim sebagai suaminya. Sang guru pun langsung menghadirkan 2 orang saksi untuk melaksanakan akad nikah dan memberikan mahar untuk muridnya. Setelah itu, sang wanita membawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang wanita membuka cadarnya. Sulaim pun kaget karena istrinya itu ternyata sungguh sangat cantik dan wajah istrinya putih bersinar. Bahkan Sulaim semakin kaget saat Sulaim berada di rumah yang ia masuki tadi. "Apakah Anda sudah makan siang, wahai suamiku?" tanya wanita yang kini sudah menjadi istrinya. Sulaim pun menjawab, "Belum." Kemudian sang wanita mengajak Sulaim ke dapur untuk makan. Namun saat membuka tutup panci, betapa kagetnya sang wanita seraya berkata, "Mengherankan nih, siapa yang berani masuk rumah ini dan menggigit terong ini? Mungkin orang yang lancang ini tahu kalau aku janda. Beraninya ya masuk ke rumah ini." Mendengar hal itu, Sulaim pun menangis dan ia mulai menceritakan yang sesungguhnya terjadi, dan ia pun meminta maaf. Wanita itu pun menangis mendengar cerita suaminya seraya berkata, "Kau lulus ujian suamiku.
kamu menjaga dirimu dari perbuatan haram. Sebagai gantinya, Allah memberikan terong ini semua, bahkan pemiliknya dan seisi rumahnya secara halal. Sejak itu, Sulaim tinggal bersama istrinya yang cantik, solehah dan cerdas. Dan dengan hartanya, ia menuntut ilmu dan Sulaim pun menjadi seorang syekh yang besar. Demikianlah tadi kisah masa muda Syekh Sulaim As-Suyuti yang terjadi di kota Damaskus, ibu kota dinasti Umayyah pada masa itu. Kita ketemu di tayangan yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.